Dan biasanya seluruh orang muslim, ustadz-ustadz, kiai-kiai mengatakan orang-orang muslim, Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan tudingan bahwa Al-Quran mengalami pertentangan. Kita akan kembali ke mushaf di luar hafaz yang pada pertemuan yang lalu sempat kita singgung. Di sini saya bawa mushaf riwayat Qalun An-Nafi. Riwayat Qalun An-Nafi yang dicetak oleh Mujamma' Malik Fahd di Madinah. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa semua mushaf di dunia ini tersusun berdasarkan tartib mushaf yang berisi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan semua ragam qiraat itu juga mengacu pada teks yang sama, yakni tersusun dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan itu semua ditulis dengan menggunakan Rasm Utsmani. Nah, sebelum ke sana kita akan masuk ke apa itu qiraat. Jadi qiraat adalah varian bacaan dan ini sudah terjadi dan dibenarkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada satupun umat Islam waktu itu yang kemudian membaca di luar yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya tadi yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu tentang surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 85 yang membaca wa mallahu bighafilin amma ta'malun untuk riwayat Hafs, dan membaca wa mallahu bighafilin amma ya'malun untuk riwayat Warash. Nah, baik yang membaca ta'malun atau membaca ya'malun, itu dua-duanya sudah divalidasi dan sudah dibenarkan, dan secara sanad itu sudah dipastikan bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tertulis di literatur-literatur dalam kitab-kitab khusus terkait dengan ilmu qiraat. Misal sebut kitab qiraat yang paling tua itu bisa kita sebutkan adalah Jami'ul Bayan. Ini yang cetakannya bisa kita ketemukan sampai sekarang, yang dikumpulkan oleh Abu Amr Ad-Dani, dan kemudian dia ringkas menjadi At-Taisir fil Qiraat, kemudian dinazamkan oleh Asy-Syatibi menjadi Khirzul Amani dalam bentuk bait syair atau nazam. Nah, contoh lain bahwa varian qiraat ini tidak keluar dari rasm adalah ketika kita membaca dalam suratul Fatihah misalnya, kata Maliki Yaumiddin yang dalam bacaan Hafs dibaca panjang mat, maka di bacaan yang lain termasuk Qalun ya, itu membacanya pendek, Maliki ya, tidak Maliki. Ini namanya varian, bukan perbedaan. Istilahnya adalah multiple reading, perbedaan dalam pengertian varian bacaan. Kita boleh membaca dengan Malik panjang atau Maliki dengan bacaan pendek. Nah, ini semua yang tadi kita jelaskan sudah dijelaskan dan sudah dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dicek juga dalam sumber yang disampaikan oleh Al-Bukhari ketika menceritakan perbedaan qiraat yang terjadi di kalangan sahabat. Disebutkan waktu itu Hisham bin Hakim itu menjadi imam salat dan menjadi makmum adalah sahabat Umar bin Khattab. Dalam riwayat itu disebutkan Umar bergumam dalam batinnya saat salat, andai kan tidak dalam kondisi salat pasti akan saya tarik itu Hisham, kerah bajunya Hisham. Singkat cerita kemudian selesai salat Umar mendatangi Hisham. Ya Hisham, apa yang kamu baca barusan? Hisham pun menjawab bahwa yang aku baca adalah bacaan
yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada aku. Umar pun membantah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan bacaan seperti itu ke saya. Akhirnya keduanya bersepakat. Oke lah, kalau memang kita tidak putus, tidak bisa menjelaskan perbedaan ini, Rasulullah masih ada. Kita bersama-sama berdua menghadap ke Rasul, kita tanyakan siapakah di antara kita bacaan yang benar. Singkat cerita kemudian keduanya datang menghadap Rasulullah dan kemudian bertanya, ada apa ini? Rasul bertanya, kemudian Hisham menjawab bahwa, ya Rasulullah, barusan saya menjadi imam sholat, membaca suratul Furqan. Kemudian kata Umar, bacaan saya berbeda dengan bacaan dia. Kami datang ini meminta, siapakah di antara kami ini sebenarnya yang salah dalam bacaan ini? Karena kata Umar, bacaan yang kau ajarkan kepada Umar berbeda dengan yang kau ajarkan kepadaku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Umar, ya Umar, iqra ya Umar. Umar membaca. Apa kata Nabi setelah mendengar bacaan Umar? Hakadha unzilat. Begitulah Al-Quran diturunkan. Kemudian setelah Umar membaca, Rasul menyuruh, meminta Hisham bin Hakim mengulang bacaannya. Iqra ya Hisham. Hisham pun membaca dan Rasulullah menjawab, hakadha unzilat. Demikian juga Al-Quran diturunkan. Artinya bahwa varian bacaan antara Umar dan Hisham, dua-duanya adalah benar. Lantas Nabi menegaskan, bersabda, innama unzilal Qur'an ala sab'ati akhruf. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf, 7 varian bacaan. Tapi bukan sab'ah ya. Penjelasannya lebih jauh nanti bisa kita akan ulas. Karena perdebatan tentang ahrufus sab'ah juga panjang. Tapi intinya bahwa bacaan Al-Quran itu tidak tunggal. Bacaan Al-Quran tidak tunggal. Nabi hanya mewanti-wanti, di antara 7 huruf itu, faqra'u ma tayassara min. Bacalah olehmu, di antara yang varian yang ada, mana yang paling mudah. Mana yang paling mudah. Dan dalam konteks sekarang ini, bacaan yang paling mudah di dunia Islam itu adalah dengan riwayat Hafiz dari Asim. Namun di Maroko justru mereka yang lebih familiar, lebih mudah menurut mereka adalah bacaan Warash An-Nafi. Demikian penjelasan terkait perbedaan varian bacaan qiraat itu sudah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua sudah tercover dalam mushaf-mushaf yang ada, baik itu riwayat Qalun, baik itu pada riwayat Ad-Duri maupun riwayat Warash An-Nafi. Artinya bahwa semua qiraat itu, semua bacaan Rasulullah itu sudah terkodifikasi dengan baik dan itu terkumpul dalam literatur-literatur ilmu qiraat yang sampai sekarang bisa kita ketemukan di beberapa perpustakaan Islam dan dicetak di beberapa penerbit di dunia Islam. Barangkali itu untuk penjelasan terkait qiraat yang berbeda antara beberapa mushaf, yang intinya bahwa varian-varian itu sebenarnya merupakan bentuk kemudahan ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya bisa membaca Al-Quran ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan varian-varian yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Dan itu semua penjelasannya sudah terang dan kita bisa baca dalam literatur yang ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.